Ada peristiwa lucu dari komentarnya orang yang pernah berdebat dengan saya. Satu-satunya orang yang pernah berdebat seru dengan saya. Ya, kita sebut namanya ya, Rozak TV. Ini baru saya lihat, tiba-tiba muncul dan komentarnya ini sepertinya sangat ilmiah gitu. Dia tulis bahasa Arab, tabarro'ah gitu, lalu menyalahkan saya. Jadi kata dia, saya keliru karena membawa-bawa teks tabarroah untuk menjelaskan tentang menghadiahkan pahala bacaan. Sementara seharusnya kata dia harusnya menggunakan bahasa ihda'u as-sawab, bukan tabarroah gitu. Jadi salah kalau kita bawa teks Ibnu Taimiyah yang isinya tabarroah untuk menjelaskan bahwasanya bacaan orang lain itu sampai kepada mayat. Kira-kira begitu ya. Jadi bahkan dia banyak sekali tertawa hahaha gitu ya. Dan mungkin saya kurang teliti atau apa gitu. Kalau kita tidak paham istilah fikih, mungkin ini wow sekali komentar ini ya. Tapi kalau kita paham istilah fikih, ketika ada orang membedakan tabarru dengan ihda, itu bukti bahwa tidak paham apa itu tabarru. Gitu ya. Jadi dalam fikih itu nak ya, nak Rozak ya, ada namanya akad tabadul atau akad iwat. Itu dua pihak saling mendapatkan ya. Seperti jual beli, itu namanya akad iwat. Kita keluar duit, eh, kita dapat barang. Orang keluar barang dapat duit. Itu namanya tabadul, tukar barang. Bisa juga berupa jasa atau sewa atau upah. Jadi kita keluar duit, kita dapat manfaat. Entah kita dapat manfaat pijetan atau dapat manfaat dapat rumah dibuatkan orang atau apa. Itu namanya tabadul. Kebalikan dari akad tabadul itu ada namanya akad tabarru, Rozak. Tabarru itu yang keluar hanya sebelah pihak. Artinya kita hanya memberi, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa dari orang yang kita berikan itu. Tidak mendapatkan barang, tidak mendapatkan jasa. Maka contoh akad tabarru itu Zak, ya ihda, memberikan hadiah. Seperti sodakoh itu namanya tabarru Zak, ya tabarru. Ihda itu bahasa Indonesianya Zak, menghadiahkan, memberikan secara cuma-cuma, itu namanya tabarru, akad tabarru. Karena di situ tidak ada pertukaran, kita keluar sebelah pihak. Ada juga misalnya seperti infak, jariyah, hadiah ya. Itu namanya tabarru, memberi tanpa kita mendapatkan apa-apa dari yang kita berikan itu. Ya kalau pahala dari Allah kan bukan dari yang memberikan kepada kita. Beda dengan kalau kita memberikan uang dapat barang. Nah, maka dari itu Zak, bahasanya Ibnu Taimiyah itu faman tabarro'ah bisa inafsihi, maka barang siapa yang mendonasikan atau memberikan secara cuma-cuma berarti menghadiahkan Zak, namanya itu tabarruk namanya, dari apa yang dia kerjakan. Mesti bukan hal buruk, tetapi mesti ibadah, termasuk bacaan. Kemudian dia mentabarrukkan itu kepada mayit, nafa'ahullahu bidzalika, maka Allah akan memberikan mayit itu manfaat dari apa yang dilakukan oleh orang ini Zak. Begitu ya, begitu. Saya apresiasi sekali komentar kamu ini karena seolah-olah kamu paham ya. Setidaknya biar kita juga ada perbendaharaan pengetahuan dalam fikih itu ya. Maka coba perhatikan teksnya Ibnu Taimiyah. Wa hakadha hadza idza tabarra'a lahul ghairu bisa'ihi nafa'ahullahu bidzalika. Maka begitu seperti itu apabila ada orang menyumbangkan, mendonasikan atau menghadiahkan apa yang dia kerjakan, ya berarti kan pahala dari apa yang dia kerjakan Tozak ya. Kemudian dia sumbangkan kepada siapa? Kepada yang lainnya ya. Entah masih hidup, entah sudah mati. Maka Allah memberikan orang yang dijadikan objek sebagai penerima itu manfaat. Ya begitu Jak. Selanjutnya, kama yanfa'uhu bidu'aihi lahu, sebagaimana mayat itu mendapatkan manfaat dari doanya orang lain atas mayat itu, wassodakoti, dan juga dengan sodakohnya orang lain. Berarti ini Zak, tabarrok di sini tidak bicara sodakoh, tidak bicara doa. Kenapa? Karena sodakoh dan doa menjadi objek perbandingannya. Yang dibandingkan apa Zak? Yaitu
ibadah badaniyah salah satunya adalah qiraah. Wa huwa yantafi'u, maka mayat itu yantafi'u mendapatkan manfaat bikul lima dengan segala sesuatu yasilu ilaihi yang sampai kepadanya min kulli muslimin dari siapapun selama orang muslim. Jadi nggak mesti hanya saudaranya Jak atau hanya keluarganya, apalagi hanya anaknya Jak. Itu ada lagi sawaun kana min aqoribihi. Baik yang muslim itu adalah termasuk dari kerabatnya ya. Ini sudah lebih luas dari keluarga inti, kerabat ya. Au ghairihim atau yang lain. Kama yantafi'u sebagaimana jenazah itu mendapatkan manfaat juga bisolatil musallina alaihi dengan doa atau dengan solatnya orang-orang yang mensalati atasnya wa du'aihim lahu dan doa orang-orang lain tersebut kepada jenazah inda qabrihi di dalam atau di kuburannya. Begitu Zak ya. Jadi saya salut kamu ya, istilahnya memperhatikan juga saya ngomong ya. Sampai-sampai kamu ada peka juga bahasa tabarruk. Cuman kamu yang menunjukkan saja bahwa kamu ya tidak paham Zak. Jadi tidak paham apa tabarruk, apa ihda. Ihda itu ya bagian dari tabarruk Zak. Sebagaimana sodakoh itu namanya tabarruk. Maka di bagian lain Ibnu Taimiyah membahas bagaimana kalau misalnya orang mendoakan atau ngaji itu justru karena dibayar. Maka kata Ibnu Taimiyah itu tidak bisa Zak. Kenapa? Karena yang sampai kepada mayat itu pahalanya bukan amalnya. Sementara orang kalau melakukan itu karena dibayar berarti kan gak ada pahalanya Zak. Itu alasannya kenapa tidak sampai? Karena kalau dibayar berarti dia itu niatnya untuk mendapatkan bayaran, berarti tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas berarti tidak ada pahala. Kalau tidak ada pahala, apa yang mau sampai? Toh yang dibicarakan itu adalah pahalanya bisa sampai atau tidak. Ini pahalanya aja tidak ada. Maka Ibnu Taimiyah mensyaratkan itu harus tabarruk tanpa pamrih atau tanpa feedback, tanpa kita mendapatkan balasan. Kalau tahlilan Zak, itu orang datang mendoakan, membacakan, bukan niat dibayar Zak. Jadi mereka tahlilan itu nggak dikasih apa-apapun boleh, dikasih apa-apapun boleh, itu pun nggak seimbang Zak. Kadang cuma dikasih nasi kotak yang nasi bungkus malah ya. Jadi kalau malah ditarik kepada ini nggak masuk akal. Tabarruk itu kamu suruh ngaji, biasanya dibayar itu kamu suruh ngaji berapa juz, entah dibayar berapa juta itu Zak. Jadi nggak masuk akal kalau tahlilan itu dimasukkan kepada yang tidak sampai menurut Ibnu Taimiyah karena ada bayaran. Karena tahlilan itu bukan dibayar Zak ya. Begitu ya. Coba saya bacakan teksnya Ibnu Taimiyah yang tentang kalau dibayar tidak sampai. Artinya kalau ada orang suruh baca Quran terus mau diupah dan Quran yang dibaca maksudnya pahalanya mau dikirim kepada mayat, itu kata Ibnu Taimiyah tidak bisa. Saya baca, wa amma idza kana, dan apabila ada la yaqra'u al-Qur'ana, tidak membaca orang tersebut kepada Al-Qur'an illa li ajlil urudi, kecuali karena mengharap harta atau bayaran, fala thawabalahu, maka jelas dia tidak dapat pahala atau tidak ada pahala ala dzalika atas bacaan tersebut. Wa idza lam yakun fi dzalika thawabun, dan apabila tidak ada pahala di dalam orang tersebut, apabila tidak ada fi dzalika di dalam orang tersebut thawabun, itu isimnya ya, pahala, fala yasilu ilal mayyiti syai'un, fala yasilu, maka tidak sampai ilal mayyiti kepada mayat syai'un apapun. Artinya ya tidak ada pahala yang sampai kepadanya. Li'annahu, karena sesungguhnya innama yasilu ilal mayyiti thawabul amali. Yang sampai ya, jadi kalau ada innama itu Zak ya, hanyanya itu dibaca di belakang. Jadi membacanya, menerjemahkannya begini. Innama yasilu ilal mayyiti thawabul amali. Yang sampai kepada mayat hanyalah pahala dari perbuatannya. La nafsul amali, bukan perbuatan itu. Jadi kalau ada orang melakukan sesuatu karena dibayar, berarti kan yang ada di situ duit dia dapat. Yang kedua dia ada perbuatan, yaitu mengaji. Ya. Tetapi tidak ada pahala. Nah, yang bisa sampai ke mayat cuma pahala, bukan duitnya, tidak mungkin duitnya, dan juga bukan pekerjaan itu. Ya. Itu Zak ya. Begitu. Faida tasaddaqa bihadzal mali alaman yastahiquhu wa saladzalika. Tapi kalau justru uang itu disedekahkan kepada orang yang berhak, maka sampai pahalanya itu kepada mayat, itu sudah bahasan lainnya atau bahasan tambahannya. Semoga kita itu menjadi orang-orang yang tahu diri. Tetapi saya salut ada orang yang sebegitu percaya dirinya ya,
seperti Rozak ini. Mungkin yang lain juga banyak, cuman malu-malu.